Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda dengan NIM 2205113208. Baiklah, pada video ke-15 ini saya akan menjelaskan mengenai teori intertekstual juga, namun penerapannya pada 3 skripsi yang berbeda. Skripsi pertama yang berjudul Hubungan Intertekstualitas Puisi La Ronde karya Situmorang dan Puisi Gadis Malam di Tembok Kota karya Djoko Pinurbo. Penulisnya ialah Krisanita Purbadiana dari Universitas Sanata Dharma. Objek yang dikaji ialah sebuah karya sastra puisi yaitu La Ronde dan Puisi Gadis Malam di Tembok Kota. Dari analisis dan berdasarkan uraian-uraian dipaparkan, dapat disimpulkan, pertama, setelah penulis melakukan signifikasi menurut Michel Rivatere terhadap puisi La Ronde dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota yang berupa pembacaan heuristik, hermeneutik, penentuan model, matriks serta makna puisi, penulis menyimpulkan bahwa kedua puisi tersebut mempunyai persamaan dalam penentuan model puisinya. Model kedua puisi tersebut adalah seksualitas dan wanita. Meskipun kedua puisi tersebut sama, tetapi masing-masing pandangan penyair berbeda. Sitor memandang seksualitas dan wanita sebagai suatu keindahan yang bisa dinikmati dan mampu menghilangkan segala kepenatan dan kesepian yang dialami oleh laki-laki. Sedangkan Djoko memandang sangat sinis tentang seksualitas dan wanita. Dia beranggapan seksualitas dan wanita adalah sesuatu yang menjijikkan, serta hambar dan tidak mampu menghilangkan kehampaan dan kesepian laki-laki dan menjadi sesuatu yang sangat sia-sia belaka. Yang kedua yaitu, berdasarkan kesamaan model tersebut, maka penulis menganalisis hubungan intertekstual puisi La Ronde dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota. Hubungan intertekstualitas kedua puisi tersebut meliputi hubungan struktur formal, hubungan model, hubungan matriks, dan hubungan makna dan kajian hipogram. Pada hubungan struktur formal kedua puisi tersebut memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama introduksi atau pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Dalam hubungan struktur formal terdapat 3 kata kunci yang menunjukkan adanya kemiripan yang kuat, yaitu pertama alat kelamin wanita, yang kedua binatang, dan yang ketiga seniman. Hal ini mengidentifikasikan adanya hubungan intertekstual. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu kajian hipogram yang penulis analisis dan simpulkan adalah puisi La Ronde merupakan hipogram potensial dari puisi Gadis Malam di Tembok Kota. Hal itu antara lain dilihat dari waktu penulisan kedua puisi tersebut. Jika dilihat tahun penulisan puisi La Ronde ditulis pada tahun 1955 dan puisi Gadis Malam di Tembok Kota ditulis pada tahun 1996. Puisi La Ronde membawa pengaruh terhadap penulisan puisi Gadis Malam di Tembok Kota. Hal itu juga terlihat dalam letak persamaan kedua model tersebut, yakni seksualitas dan wanita. Skripsi yang kedua berjudul Kajian Intertekstual Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Darmono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana dan relevansinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Penulisnya yaitu Kurniati dari Universitas Mataram. Objek yang dikaji ialah sebuah karya sastra puisi yaitu puisi Aku Ingin dan Aku Mencintaimu Diam-Diam. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, setelah penulis melakukan signifikasi, makna puisi menurut Rivater pada puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam yang berupa pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, penentuan model, metrik, serta makna puisi, penulis menyimpulkan bahwa kedua puisi tersebut mempunyai persamaan dan penentuan model puisinya. Kedua model puisi tersebut adalah hubungan cinta. Meskipun sama, tetapi pandangan penyairnya berbeda. Nah, Sapardi Djoko Darmono memandang cinta merupakan perasaan dan perasaan tidak bisa dimanipulasi. Kemurnian cintalah yang menjadi sangat sederhana.
Sedangkan Arwan Maulana mempunyai pandangan yang berbeda dengan Sapardi. Arwan Maulana memandang cinta adalah ketulusan dan keabadian yang tak mengharapkan balasan. Yang kedua yaitu berdasarkan persamaan modelnya, penulis menganalisis hubungan intertekstual puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam. Hubungan intertekstual kedua puisi tersebut meliputi hubungan struktur puisi, hubungan model, matriks, makna, dan kajian hipogram. Pada struktur puisi terdapat beberapa kesamaan yang menunjukkan adanya kemiripan yang kuat, yaitu tema, diksi, rima, dan unsur peniadaan dalam melukiskan cinta. Selain itu, letak persamaannya ada pada hubungan matriks, yaitu gambaran tentang cinta pada puisi Aku Ingin. Dia menginginkan cinta yang sederhana, sedangkan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam adalah menginginkan cinta sebagai sesuatu yang tulus tanpa harus diungkapkan. Yang ketiga yaitu kaitan dari kajian hubungan intertekstual puisi tidak secara khusus dicantumkan di dalam kurikulum. Jadi, hasil dari kajian intertekstual dapat dikaitkan dengan pembelajaran sastra yang termuat di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan pada siswa SMA kelas 10 semester 1 dengan standar kompetensi memahami puisi yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung melalui rekaman. Dan skripsi yang ketiga berjudul Analisis Intertekstualitas Cerpen Surat dari Emak karya Yul Hasni dengan cerpen Perempuan Perkasa karya Nasib TS. Penulisnya yaitu Mona Murnita Sari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Objek yang dikaji ialah sebuah karya sastra cerpen Surat dari Emak dan cerpen Perempuan Perkasa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun yang menjadi simpulan sehubungan dengan penemuan penelitian ini adalah bahwa intertekstualitas antara cerpen Surat dari Emak karya Yul Hasni dengan cerpen Perempuan Perkasa karya Nasib TS memiliki persamaan dan perbedaan dalam bentuk penceritaannya. Persamaan terletak pada aspek tema, yaitu menentang ketidakadilan yang dialami oleh tokoh utama. Tokoh utama dalam kedua cerpen yaitu seorang ibu. Persamaan kedua terletak pada penokohan dan perwatakannya berdasarkan peran dan fungsi tokoh dalam cerita. Peran tersebut dapat dilihat melalui tugas masing-masing setiap tokoh, seperti seorang ibu pada kedua cerpen mempunyai peran sebagai seorang ibu yang sangat menginginkan sesuatu kepada anaknya, namun ditentang oleh anaknya. Selanjutnya, tokoh Aku dan Monza yang diantusias dengan cita-citanya dan mengabaikan keinginan ibunya demi mewujudkan keinginannya. Sedangkan persamaan yang ketiga terletak pada alur tutup, yakni seorang ibu yang berorasi di kerumunan warga dan betapa terkejutnya seorang anak yang kebetulan bertugas di tempat kejadian. Perbedaan cerpen Surat dari Emak dengan cerpen Perempuan Perkasa terletak pada penokohan dan perwatakan, yaitu pada pekerjaan dan karakter tokoh yang dialami kelima tokoh dalam cerpen. Perbedaan yang kedua terletak pada latar dan selanjutnya alur. Alur campuran untuk cerpen Surat dari Emak dan alur maju untuk cerpen Perempuan Perkasa. Berdasarkan analisis data, maka cerpen Surat dari Emak tahun 2019 merupakan transformasi cerpen Perempuan Perkasa pada tahun 2006 sebagai hipogramnya. Nah, sekian video penjelasan mengenai 3 skripsi teori intertekstual. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.